dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka Palembang. Oke, di video kali ini pastinya adalah pengerjaan tugas tutorial online, yaitu tepatnya pada mata kuliah filsafat ilmu. Tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian singkat dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berdasarkan BMP, yaitu pada halaman 2.9, saya bacakan. Ontologi, hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya. Sedangkan epistemologi khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkupnya. Dan aksiologi, ilmu berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika, penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Selanjutnya, saya akan membahas lebih mendalam. Saksikan video ini sampai habis. Yang pertama adalah ontologi. Ibarat kata, ontologi itu bertanya, sebenarnya apa sih yang kita inginkan kita ketahui dan apa hakikat realitas yang ingin kita pelajari. Yang kedua, epistemologi, yaitu bagaimana kita tahu. Ibarat kata, epistemologi itu bertanya, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, metode apa yang kita gunakan, dan bagaimana kita mengujinya. Dan yang ketiga, aksiologi, nilai dan etika. Untuk apa sih ilmu itu? Untuk apa ilmu itu digunakan? Dan nilai moral apa melekat dari ilmu tersebut? Etika apa yang harus dijaga? Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sedikit analogi pembelajaran, yaitu khususnya materi air. Kronologi terletak pada ketika kita menjelaskan bahwasanya air adalah zat cair, tidak berwarna, tidak berasa, dan juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kita sebagai guru menjelaskan secara simpel bagaimana sih konsep dasar air tersebut. Berikutnya adalah bagian epistemologi, di mana siswa mulai bertanya, bagaimana air itu bisa mengalir ke tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah. Dari situ kita bisa observasi langsung ke tempatnya, yaitu sungai. Kita ajak murid-murid kita untuk ke sungai agar mereka tahu secara langsung bahwasanya air itu mengalir dari arah yang tinggi menuju ke rendah. Dan air itu digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Entah itu mandi, entah itu minum, dan lain sebagainya. Dari situ muncullah aksiologi, di mana kita sudah memulai mengajarkan ke anak-anak apa sih manfaat air tersebut. Lalu juga mengajarkan anak-anak untuk menghemat air dan tidak membuang sampah di sungai, karena mereka sudah tahu bahwasanya air itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, jelaskanlah secara gamblang bahwasanya air itu harus dihemat dan juga kita tidak boleh membuang sampah pada sungai karena itu akan mencemari lingkungan. Yang terakhir adalah kita membahas keterkaitan ketiganya. Jadi, sudah jelaskan bahwasanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga berbentuk fondasi utuh dari ilmu pengetahuan. Tanpa salah satunya, ilmu akan menjadi timpang apabila dibentuk dalam tripod. Ontologi berada di atas atau di ujung. Di tengah ada ilmu yang utuh dan bermanfaat. Yang terakhir itu ada epistemologi dan aksiologi, berada di kaki kanan dan kaki kirinya. Jadi kita sebagai guru harus menerapkan peran dasar filsafat ilmu ini supaya mengajarkan ilmu dengan benar.
dengan cara yang tepat untuk tujuan yang baik. Nah, itulah dia penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.